kita berdoa untuk diri kita masing-masing, kita membacakan suratul Fatihah, meruqyah diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri ini orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan penderitaan, senantiasa ikhlas menghambakan diri, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa sesegera mungkin bertobat ketika kita berbuat salah dan dosa, berislah, mohon mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada semua manusia, dan kita berharap tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa dendam, dan kita juga tentunya berharap dijadikan ahli silaturahim, yang dengan silaturahim ini kita bisa melakukannya dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada saat ini, memanfaatkan media secara arif dan bijaksana sesuai dengan kapabilitas, kompetensi dan potensi diri masing-masing, tidak saling jegal, tidak saling jelekan, justru kita saling mengangkat derajat untuk saling meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah dan thayyibah. Kita mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan membina diri, beramal soleh, berperilaku yang baik, dan kita berharap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur dan diwafatkan husnul khatimah, di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari kita tiupkan ke telapak tangan kita bacaan suratul Fatihah kita, sertakan dengan baca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita usapkan ke seluruh tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, berharap kita mendapatkan keberkahan, pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita diluruskan dalam jalan agama Allah, kita dijadikannya orang yang senantiasa bahagia, istiqomah, dan senantiasa berjamaah untuk mempelajari Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, kemudian kita menikmati amalannya dan menyebarluaskan kepada seluruh umat manusia yang ada di sekitar kita, insya Allah. Bapak Ibu masih hidup, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dari studio alam di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas, Sukamiskin, Arca Manik, Kota Bandung. Pagi hari ini segar bugar ya Pak Ibu semuanya, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, masih pada saum. Insya Allah mudah-mudahan saum kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan dimakbulkan. Insya Allah mudah-mudahan sampai tanggal 9 kita masih mampu untuk melaksanakannya ya Bapak Ibu, insya Allah.
Kemudian kita juga di dunia maya sana sudah bergabung dari Bojong Soang, Bandung ya, Selatan. Kang Irwan Fikri bersama keluarga dari Tasikmalaya, Jatiwaras, Saung Tafid Al-Quran, Jatiwaras. Ya, insya Allah mudah-mudahan bersama keluarga sehat walafiat dari Salah Saung Tahfidz di Cidolong, Teh Yulianingsi bersama keluarga dari Saung Tahfidz di Sumedang, Teh Yuliati bersama keluarga dari Saung Tahfidz di Tebo. Tebo ini di mana ya? Di Jawa Tengah ya? Atau di Sulawesi ya. Di Pusri Fatmi ya, alhamdulillah di Tebo. Tebo itu di mana ya? Saya belum pernah ke sana berarti ya, atau sudah pernah tapi tidak tahu. Kemudian ada Kang Maman Resman dari Tasikmalaya, alhamdulillah amin bersama keluarga. Ada Ibu Hilda Martina Rahayu dari Cirebon bersama keluarga, dan Ibu Irin juga Kang Indra Gunadi yang saat ini sedang berusaha untuk bisa masuk. Baik Bapak Ibu, hari ini kita berbahagia, hari ini kita istiqomah, dan hari ini kita berjamaah. Kita menyaksikan hari-hari ini urusan bahagia, urusan istiqomah, dan urusan berjamaah sedang mendapatkan berbagai ujian. Ya, di antaranya sahabat-sahabat kita yang saat ini sudah bayar ratusan juta rupiah, Bapak Ibu ya. Dari paling murah 337 juta sampai ada yang bayar 500 juta ya, bahkan ada yang sampai 100 juta rupiah gagal berangkat untuk haji. Ya, haji furoda tahun lalu banyak yang ikut, tahun ini tidak satupun yang bisa diberangkatkan kecuali yang dipanggil karena penghargaan dari kerajaan Saudi, 40 orang ya. Masya Allah, narik napas karena apa? Duit segitu banyak ya gagal berangkat dan belum tentu balik ya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan. Yang paling banyak adalah para artis, para pejabat dan pengusaha ya. Di antaranya kita mengenal ya dari berbagai informasi. Kemudian kita juga tahu bahwa ada satu orang yang meninggal dunia di padang pasir karena apa? Ingin tetap masuk kota Mekah tetapi menghindari dari pemeriksaan. Dia turun di jalan, diturunkan oleh taksi, kemudian jalan kaki di padang pasir, dan akhirnya apa? Kekurangan air, dehidrasi. Ketahuannya oleh drone-nya pemerintah Saudi ya bahwa ada orang bertiga di satu tempat. Nah, kemudian ditangkap dan ternyata dua dalam keadaan lemas, sudah tak berdaya, satu sudah meninggal dunia. Ya, Masya Allah. Demikian kuatnya niat manusia untuk bisa berangkat ke Baitullah sampai bersedia untuk meregang nyawa, untuk menjadikan dirinya menjadi salah seorang dari peserta wukuf tahun ini. Ya, ingin mendapatkan tiket wukuf hari ini. Sedangkan yang berduit banyak juga ditolak untuk masuk kota Mekah. Ada sahabat-sahabat kita ya yang sudah sampai di sana, malah sudah berkabar ke saya. Di antaranya bibi saya dari Cicukang, kemudian sahabat saya dari Tasik ada 3 pasang, dari Bandung juga ada 3 pasang. Mereka sudah berbahagia berfoto. Ternyata sekarang lengang katanya Bu, yang namanya tawaf itu, kemudian bersolat di sana. Tinggal masalahnya mau apa enggak. Nah, kita mau apa enggak Bu? Mau. Kalau ingin dapat pahalanya, ternyata diberikan kemudahan oleh Allah. Sholat subuh berjamaah, tetap tinggal di masjid, dan sholat 2 rakaat, sholat isra. Itulah yang akan mendapatkan penghargaan dari Allah senilai haji dan umroh. Yang demikian sulitnya perjuangannya. Jadi yuk kita niatkan dari sekarang untuk terus-terusan istiqomah di dalam hal menjalankan apa yang menjadi ibadah kita. Wilujeng bergabung Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM bersama keluarga dan krunya, dan juga Ibu Sri, Ibu Irin dari Cirebon, serta Ibu Dede Nuryani dari Saung Tafidz Al-Quran Ada Warna di Cibalong, Tasikmalaya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan bahagia kita untuk membaca Al-Quran di surat ke-17. Yang paling hafal Ibu ya, karena mendengarnya sering hampir tiap pagi, subuh, siang, zuhur, sebelum apa namanya adzan itu biasanya ada kaset yang ngaji ya, yang ngajinya Al Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Jeta biasanya
Hafal Bu ya ayatnya? Yuk, karena udah hafal, yuk kita niatkan untuk ikhlas. Ya, karena hafal sudah tidak cukup untuk bisa mendapatkan kualitas ibadah, tapi kita harus ikhlas menghambakan diri membacanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mulai ayat pertama surat Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Minal masjidil minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Wa ataina Musa yang kelewat itu ya. Innahu huwas sami'ul basyir. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dzurriyyata man hamalna ma'nuhin innahu kana 'abdan syakura. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كثيرا. وإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار.
wa kana wa'dam maf'ula. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم فليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu bacaan kita yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rahmat, dan yang salahnya diampuni kesalahan kita dengan maha rahimnya Allah, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing, insya Allah. Yakin Bapak Ibu bacaan Al-Quran kita diterima? Yakin, kudu yakin. Kalau tidak yakin terus mau ngapain ya? Yakin bahwa ada kesalahan bacaan. Waduh, itu mah lebih yakin lagi ya. Lebaknya nu salahna. Dari itu yuk buatkan mohon diterima yang baiknya dan diampuni yang salahnya, sambil diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar meningkatkan kualitas diri kita dalam membaca Al-Quran. Tadi diulang, in ahsantum ahsantum. Itu artinya apa? Yang baik itu bakal balik kepada dirimu sendiri, dan yang salah juga bakal balik. Ya, artinya apa? Semuanya akan kembali kepada diri masing-masing. Mudah-mudahan kembalinya itu yang benarnya dalam keadaan baik, penuh rahmat, yang salahnya dalam keadaan diampuni. Nah, itulah yang kita minta Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya kita membaca, kita juga ingin meningkatkan pemahaman kita. Surat Al-Isra ini ya, artinya memperjalankan di malam hari ya, artinya Al-Isra. Kadang disebut juga surat Bani Israel karena cerita tentang Bani Israel. Diturunkannya di Mekah ya, namanya suratnya surat Makkiyah. Jadi tadi Bapak Ibu sudah ke Mekah dan kita membaca 10 ayat. Amin Bu ya. Kemudian surat ini ditaruh dalam Al-Quran dalam posisi surat ke-17. Jumlah ayatnya 111 ayat. Jadi kalau kita baca sehari 10 ayat, berarti akan selesai dalam 11 hari. Tapi bisa jadi selesai dalam waktu singkat ya. Kemudian disebutkan di sini bahwa Al-Quran surat Al-Isra ini ya disebutkan oleh Imam Ahmad dari Abu Lubabah. Aku pernah mendengar Siti Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Isra dan Az-Zumar pada setiap malam. Tuh, Pak ya, Ibu Bapak baca enggak? Baca ayat kahiji. Nah, ya. Jadi kata istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW ini membaca surat Al-Isra dan Az-Zumar setiap malam. Ya, setiap malam. Ya. Kok tahu Siti Aisyah? Ya kan bermalamnya dengan Rasulullah, Siti Aisyah ya. Tapi kalau tidak sedang bersama Rasulullah dibaca enggak? Ya ditanyakan juga kepada istrinya yang lain. Rasulullah baca apa semalam? Kan gitu ya. Akur Bu, istri Rasulullah beda jeung istri-istri di orang. Punya. Baik, kita baca dari mulai ayat pertama. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Jadi yang memperjalankannya siapa? Allah. Yang diperjalankan siapa? Nabi Muhammad sebagai hambanya. Sebagai hamba Allah. Bapak Ibu suka diperjalankan oleh Allah? Ya, hari ini juga ke masjid ini diperjalankan oleh Allah. Dan tadi masih nggak tidur, itu bangun, ingat kemudian ke masjid. Yang memperjalankan adalah Allah. Kita tidak bisa berjalan, tidak bisa berbuat apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ingat kalimat itu Bu adalah termasuk kalimat terbaik yang harus diwiridkan atau yang boleh diwiridkan di dalam 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Di lamun ibu hararesen yang wirid yang dikirna baca we la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Yang sedang tawaf pun membaca kalimat itu ketika selesai membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim dalam setiap putaran tawafnya. Jadi ibu juga meskipun sedang tidak tawaf di Mekah, tawaflah di sini, ngurilingan panci gitu Bu ya, silahkan ya. Disebutkan bahwa di malam hari, nah, ada yang tahu nggak Bu? Ada yang tahu nggak? Ada orang lain yang tahu nggak bahwa Rasulullah Isra dan Mi'raj? Tidak ada yang tahu. Siapa yang memberitahunya kepada orang lain? Nabi Muhammad. Berbicara kepada orang lain, ngabeja-beja, cek kurang. Tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk ya, yang ada di rumah. Yang ada di rumah. Ada yang di rumah nggak ada istrinya. Waktu itu Rasulullah istrinya tidak ada. Di beliau duda ya. Ketika Isra Mi'raj ini Rasulullah itu baru saja ditinggal oleh istri tercintanya. Siapa? Siti Khadijah. Jadi beliau belum menikah lagi. Nah, gitu ya. Jadi menanya duda di dia, teman edit-editan tong ditanya. Bisa jadi Mi'raj ya. Jadi di malam hari yang memperjalankannya Allah yang Maha Suci, yang diperjalankannya Rasul yang suci, kemudian dari tanah suci ke tanah suci, dari masjid suci ke masjid suci, yaitu Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Haram sampai dengan kiamat tidak boleh ada orang selain Muslim yang masuk ke area itu. Ya, sedangkan Masjidil Aqsa dibiarkan terbuka, boleh ke Masjidil Aqsa. Ya. Tapi kalau Masjidil Haram, sorry lah ya, gitu ya. Yang tidak dapat izin pun tidak boleh, apalagi yang kafir. Nah, ini yang maksa mau masuk tanpa izin terpaksa harus meregang nyawa. Memang kematiannya begitu, iya. Tetapi kan mungkin dalam kondisi yang tidak diingini oleh yang lainnya. Ya, yang 2 orang mudah-mudahan selamat Bu, sekarang masih di rumah sakit ya, di Mekah sana. Kemudian yang kami berkahi di sekelilingnya. Artinya apa? Keberkahan Allah atas tanah yang dilewati oleh Rasulullah SAW dari mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Apakah kita bisa ke sana? Insya Allah. Yuk, orang jalan-jalan ke tubuh ya. Insya Allah. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Jadi untuk memperlihatkan tanda kebesaran Allah. Bapak Ibu sering melihat tanda kebesaran Allah? Sering, mata kadang-kadang kelilipan. Itu kebesaran Allah bisa buka dari tadi, kemudian kita tidak ingat, tidur, biar bisa bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Kemudian sesungguhnya dia adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah maha mendengar, maha melihat. Maha mendengar, maha melihat. Kita punya pendengaran enggak? Kita punya penglihatan enggak? Maha melihat, maha mendengar enggak? Enggak, kita mah melihatnya terbatas. Kalangan dinding wae teu katingali. Pendengaran juga terbatas. Namun terlalu jauh tidak terdengar. Ya gitu. Meskipun tidak terdengar, hayang we penasaran ngadenge nyebutnya. Nah, setelah mendengar ngamuk ya. Padahal kan teu naon atuh punya mendengar. Bu, ibu kata si itu tuh ibu teh jelek. Siapa? Mana orangnya? Penasaran. Enggak, jelek, manggis, dan memang jelek. Itu punya rek ngomong nondi. Tapi ibu harus yakin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jelek-jelek juga ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya syukuri. Ya Allah, alhamdulillah ada yang menyebut jelek, jujur orang itu ya Allah gitu ya, tidak ngebohong. Sekarang kan lagi musim orang tuh seneng dibohongin. Aduh, ibu mani gelis. Ya, dibohongin Bu, seneng. Para pejabat, aduh Bapak mani jujur, seneng 10 tahun dibohongin gitu ya. Padahal bohongin terus Bu ya. Begitu ada yang gugat, ngamuk kan gitu Bu ya. Baik, berikutnya adalah ke ayat kedua dan ketiga. Dan nanti tentang Isra Mi'raj nanti dibahas khusus Bu ya, terlalu panjang kalau dibahas sekarang. Dan kami berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan kami jadikan Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Jadi Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Bagi kita petunjuk bukan? Taurat petunjuk bukan? Tidak jadi petunjuk, hanya harus iman bahwa ada kitab Allah namanya Taurat dibutuhkan bagi Bani Israel. Apakah Bani Israel nurut kepada Taurat? Enggak.
magdub dan dolin mereka. Ya, mereka bohong dan mereka tersesat. Toret ya diselewengkan gitu ya. Dan tidak mau mengikuti Al-Quran. Padahal di Taurat itu disebutkan nanti akan ada nabi terakhir yang akan membawa kitab penyempurna dan kamu suruh diikuti. Ya, mereka tidak mau. Ya. Janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Dalam Taurat itu begitu Bu ya. Yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama sama Nabi Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Jadi yang namanya Nabi Musa itu masih anak keturunan dari Nabi Nuh. Nah, dari siapa? Dari Sam. Nah, dari Sam, anak keturunan Nabi Nuh dari Sam. Kemudian nanti akan gelut dengan keturunan Nabi Nuh dari Ham. Nah, Fir'aun dan Namrud itu keturunan dari Ham. Sedangkan Musa itu dan Nabi Ibrahim keturunan dari Sam. Ya. Apakah paman Sam yang di sana eta mengaku-ngaku? Aing ngaku nggak keturunan Nabi, aing kalakuan siga setan punya. Itu ayo gitu Bu. Ayat ya. Kemudian disebutkan di ayat keempatnya, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Jadi Allah sudah tahu ya bahwa akan terjadi 2 kali pembangkangan dari mereka, dan mereka akan membuat kerusakan, kemudian mereka termasuk orang yang sombong. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan mereka yang pertama dan kedua, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Jadi ayat preman baheula oge punya merajalela itu preman ya, ai meratulela naon? Premin. Gitu. Lamun lalaki preman, mun awewe premin. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kelompok yang lebih besar. Jadi akan ada orang yang mengganggu mereka, kemudian mereka menang kembali. Bangsanya disebutkan di dalam kisah itu bangsa Malika. Ya, mereka tidak mampu mengalahkan, tapi kemudian mampu mengalahkan dan merebut kembali Palestina dari bangsa-bangsa Malika tersebut. Jika kamu berbuat baik atau berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Nah, ini tadi yang kita ulang berkali-kali ya. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuh memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi Bani Israel ini pernah 2 kali mendapat kesempatan untuk apa istilahnya itu ya, berbuat baik, tetapi 2 kalinya itu justru mereka membuat kerusakan. Akhirnya mereka dikalahkan oleh bangsa besar, dan kemudian bangsa besar itu dikalahkan kembali oleh mereka, dan kemudian mereka dikalahkan kembali. Begitulah kisahnya Bu ya. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Ya. Bagi yang tidak percaya kepada akhirat, ada azab yang pedih. Bapak Ibu percaya kepada akhirat? Akhirat itu akan adanya kapan Bu? Setelahnya kiamat. Kiamatnya itu kapan? Teuing, cek urang Bandung, teuing dalam ayatnya nyahuan rek aya kiamat, eta teh pasti bohong. Kayak kiamat tanggal 12 bulan 12 tahun 12 geus tanggal lagi geus kaliwat.
tanggal salapan bulan salapan tahun salapan puluh salapan geus degenya terjadi deui wae. Nah itu teh belegug. Jadi lamun ayeuna aya jelema anu ngaku-ngaku nyaho kiamat eta teh jelema pang belegug-belegugnya menurut ayat ini. Tidak akan ada manusia yang tahu kapan datangnya kiamat. Bagi diri masing-masing akan ada kiamat yang namanya kematian. Yuk kita persiapkan diri untuk berada dalam kematian yang husnul khatimah. Kematian husnul khatimah dicapai dengan cara apa? Tentunya memohon ridho Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Karena hanya Allah lah yang menghidupkan, mematikan kita. Perbanyaklah zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ingat yang disebut tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu disaksikan oleh Rasulullah ketika beliau sedang Mi'raj. Dan itu adalah perkataan para malaikat yang sedang tawaf di Baitul Ma'mur. Jadi ketika sampai langit ketujuh kemudian masuk ke dalam pelataran Baitul Ma'mur, Rasulullah melihat para malaikat itu setiap hari masuk 70.000 orang malaikat, 70.000 malaikat bukan